di mana di lokasi ini terdapat sebuah area pemakaman keramat kuno. Hal yang bikin merinding Bolo, memang bila dilihat lokasi area makam ini terlihat sangat wingit dan mempunyai daya mistis yang tinggi. Diduga sosok yang disemayamkan di sini adalah para pendekar sakti zaman dahulu. Makam ini juga dinaungi pohon raksasa yang dimungkinkan sudah berusia ratusan tahun. Salah satu warga juga pernah dijumpai sosok pocong yang menampakkan diri di lokasi makam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu. Halo Bolo, kembali lagi di Telusuri Nusantara. Pada belusukan kali ini saya berada di salah satu tempat yang berlokasi di Kecamatan Plosok Klaten, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Di mana di lokasi ini terdapat sebuah area pemakaman keramat kuno yang mungkin jarang orang yang tahu. Dikarenakan lokasinya berada di tengah-tengah area ladang tebu yang luasnya kurang lebih ratusan hektar serta jauh dari perkampungan. Ini ada kucing penjaga ya Bolo. Lokasi ini dinamakan dengan makam jago. Diduga sosok yang disemayamkan di sini adalah para pendekar sakti zaman dahulu. Yang mungkin juga maksudnya jago adalah singkatan dari jagoan atau orang pemberani. Di lokasi makam ini terdapat 7 makam yang terlihat. Namun saya perkirakan ada batu nisan yang terlihat di semak belukar yang kurang lebih jumlahnya mungkin puluhan. Diduga salah satu makam ini ada yang berasal dari kerajaan Kediri. Lalu ada juga salah satu makam orang sakti yang merupakan sesepuh desa setempat yang bernama Mbah Kasih. Dari keseluruhan makam keramat ini, di batu nisannya tidak tertulis apapun, hanya ada sebuah motif batu nisan kuno saja. Hal yang bikin merinding Bolo, memang bila dilihat lokasi area makam ini terlihat sangat wingit dan mempunyai daya mistis yang tinggi. Makam ini juga dinaungi pohon raksasa yang dimungkinkan sudah berusia ratusan tahun. Salah satu warga juga pernah dijumpai sosok pocong yang menampakkan diri di lokasi makam ini. Jadi kita sudah berada di lokasinya ya Bolo. Ini tepat sekali di area perkebunan tebu yang berada di desa Plosok Kidul, Kecamatan Plosok Klaten, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Nah, seperti ini sangat sepi sekali karena jauh sekali dari desa ya Bolo. Nah, kita saat ini sudah hampir sampai lokasinya Bolo, dimana di sini ada sebuah makam keramat yang berjumlah kurang lebih 10 makam ya, yang diduga memang makam dari orang sakti ya. Nah, seperti apa? Mari kita akan ke sana. Jadi ini Bolo lokasinya. Meskipun ini jalan yang cukup besar, tapi di sini berpuluh hektar atau mungkin juga bisa sampai ratusan hektar ya kebun tebu yang dikelola BUMN. Ya sampai dijaga satpam Bolo, area masuk dan keluarnya dari perkebunan tebu ini. Jadi saking luasnya dan mungkin memang bahaya ya kalau tidak dijaga karena sangat luas sekali. Nah, ini kita masuk ke sebelah sini Bolo, mana di sini ada beberapa makam ya, makam orang sakti berbatu nisan yang kuno juga Bolo. Nah, di sini dinaungi pohon-pohon yang cukup besar
yang kemungkinan usianya juga sudah ratusan tahun. Nah, ada beberapa makam yang berjungkup ya, ini ada juga yang tidak berjungkup. Nah, yang paling unik ini ada sebuah batu nisan dari makam ini yang bentuknya itu seperti gada ya, agak membulat begitu bolo, seperti lingga, tapi ini bermotif ya bolo, dan tengahnya ada lubangnya seperti ini. Assalamualaikum, rahayu rahayu rahayu. Auranya cukup mistis ya. Ini ada beberapa bangunan berjungkup yang di bawahnya ada makam-makam keramat. Nah, beberapa makam ini diyakini sebagai makam orang yang berpengaruh saat itu di masa mungkin setelah peradaban Islam masuk ya. Dan juga ada juga yang makam-makam yang terlihat baru ya bolo. Jadi ini bercampur seperti ini. Jumlahnya cukup banyak ya bolo ini. Ini ada yang berbatu nisan kuno ya bolo. Kalau melihat motif dan coraknya sih ini kemungkinan pada masa Diponegoro ya. Jadi berarti betul di masa saat Belanda memasuki area ini ada orang-orang yang hebat. Kemungkinan dulu tempat ini gung lewang-lewung bolo. Saking angkernya seperti ini lokasinya ya. Ada pohon besar di sini bolo, dan di bawah bangunan berjungkup ini juga ada sebuah makam begitu yang memakai batu nisan kuno juga. Jumlahnya cukup banyak bolo, tidak hanya di sini. Jadi ada makam yang berada di semak belukar juga bolo, seperti di ujung sana ya bolo. Nah, itu juga ada makam bolo di situ, berbatu nisan kuno juga. Di sini juga ada bolo, di bawah situ. Apakah memang untuk agar tidak diketahui ya, karena kan pasukan Diponegoro juga tidak diketahui arah rimbanya kemana ya. Jadi sangat diburu pada masa itu, sampai pemerintah Belanda yang menjajah Indonesia itu kewalahan menghadapi pasukan Diponegoro. Makanya ada juga seperti kisah perang Diponegoro itu ya bolo, perang Jawa. Nah seperti itu. Ini ada beberapa tulisan juga, sepertinya sih baru ya bolo, pada 1887 bolo, sangat lama. Dan di sana juga ada lagi makam baru juga bolo. Nah areanya seperti ini. Ada yang dipakai batu nisan seadanya begitu bolo, ada yang kuno juga, jadi bercampur bolo di sini. Nah seperti ini. Assalamualaikum ya ahli kubur, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Jadi di sini ada juga batu nisan yang berada di semak-semak belukar ya bolo. Jumlahnya cukup banyak sih bolo ini. Tidak bisa dibayangkan kalau malam hari di lokasi ini ya bolo. Sangat pengit sekali sepertinya. Nah ukuran dari pohon ini sendiri cukup besar, kemungkinan usianya ratusan tahun. Tidak tahu ini pohon apa ya bolo. Seperti ini area lokasinya bolo. Yang unik dari makam ini tidak ada yang tidak begitu besar. Apakah bayi ya yang dimakamkan di sini atau seperti apa ya bolo? Nah dari salah satu batu nisannya sendiri ini ada yang ukiran motifnya itu bisa tampak begitu bagus ya bolo.
seperti yang ada di sini juga. Dan beberapa lagi kecil bolo, tidak begitu besar ya, karena rimbu ya, jauh sekali posisi makam ini. Ini jarang orang yang berani kesini juga karena keangkeran dan kewingitan area lokasi ini. Bisa dibayangkan sendiri bolo, seperti apa rasanya ya saat ada di sini itu. Apalagi malam hari, sudah pasti sangat berbahaya ya bolo. Jadi ukiran yang batu nisannya seperti ini cukup unik. Nah, ada leku-lekuan begitu bolo, bermotif. Dan di tengahnya ini ada kotak, mungkin untuk sesajian ya. Ini ada bekas kendi kecil ya bolo. Makannya ini ya Dan juga bolo, ada salah satu keterangan bahwa di desa ini atau kecamatan ini merupakan kecamatan yang paling banyak dijadikan tempat pembantaian atau pembuangan pada saat kejadian G30 SPKI. Nah, kemungkinan orang-orang yang berada atau disumarihkan di sini merupakan tokoh-tokoh penting yang memperjuangkan masa pemberontakan G30 SPKI itu ya, atau bisa dikatakan memperjuangkan ya, melawan G30S pada saat itu. Dan ada tempat yang memang menjadi tempat pembantaian massal di kecamatan ini. Namun bila kita berkesempatan, nanti kita akan mengunjungi dan mencari. Seperti itu bro. Nah, mungkin seperti itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.